Gawat nih guys, orang pintar dan orang kaya di Indonesia itu milih buat pindah warga negara. Dirjen Imigrasi menyebut ada 1.000 WNI yang berpindah status jadi warga negara Singapura setiap tahun. Dan setelah baca berita ini, gue iseng ngadain survei di Instagram. Berapa banyak sih yang mau pindah ke luar negeri? Dari 200-an yang ikut survei, 70% itu mau keluar negeri kalau ada kesempatan. Dan 12% itu udah tinggal di luar negeri. Komen, keluar dari Indonesia adalah cita-cita. Itu ada 3 ribuan likes lebih. Dan yang mau pindah itu ada 20 ribu likes. Jujur, gue sedih sih ngeliat ini. Tapi ya, inilah realita suara rakyat. Oke lah, mungkin 280 orang yang ngevote di Instagram gue itu emang terlalu kecil jumlahnya kalau misalnya dibandingin jumlah rakyat Indonesia. Tapi kalau misalnya ternyata sentimen di luar sana itu sama dengan orang-orang yang berpartisipasi dalam survei Instagram gue, gimana? Berarti kan banyak banget masyarakat kita yang nggak betah tinggal di Indonesia. Cuman 18% minoritas yang mau menetap di Indonesia. Apa sih masalahnya? Terus kira-kira solusinya apa ya? Dan capres mana yang bisa bantu kita mengatasi masalah ini? Let's go! Alasan pertama yang paling sering muncul itu adalah KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ada yang bilang supaya betah, orang pintar itu harus lebih dihargai ketimbang yang jago ngasih amplop, dan berharap supaya korupsi itu bisa dikurangin. Lalu ada juga yang bilang pada hopeless sama negeri ini akibat ada oknum pejabat, pemerintah, bahkan penegak hukum yang udah nggak malu lagi mempertontonkan dan menunjukkan kebobrokan negeri ini. Kalau kata kapten kapal, abandon the ship. Coba lihat Singapura deh, mereka itu hampir nggak pernah ada kasus korupsi, apalagi di level menteri. Menurut Transparency International Corruption Perception Index Singapura itu ranking 5. Dan baru-baru ini, seorang menteri senior itu ditangkap dalam penyelidikan kasus korupsi. Pertama dalam 40 tahun. Sedangkan di Indonesia itu ranking 110 dan di Indonesia jumlah penindakan kasus korupsi itu meningkat secara lumayan konsisten dalam 4 tahun terakhir. Tahun 2022 ada 579 kasus korupsi yang ditindak. Apalagi menteri yang terjerat kasus korupsi di Indonesia itu berderet-deret. Emang gue paham, ini tuh semua oknum dan gak semua kayak gitu. Gue bangga bisa punya menteri kayak Bu Sri Mulyani atau Pak Basuki. Dan gue percaya banyak penegak hukum dan pemimpin kita itu yang jujur. Tapi justru itu kan masalahnya. Kok oknumnya bisa sebanyak itu? Bisa sampai 500-an lebih per tahun yang ditindak. Dan persepsi negatif ini itu juga terbangun akibat musim diskon hukuman koruptor di Indonesia yang berulang-ulang kali terjadi dan juga kasus fasilitas mewah di dalam penjara. Alasan kedua itu adalah ekonomi. Menurut website Singapore's Ministry of Manpower, gaji rata-rata di Singapura itu 5 ribuan dolar setiap bulan alias sekitar 56 juta. Sedangkan di Indonesia, menurut BPS, gaji rata-rata kita itu 3 juta rupiah dan yang paling tinggi itu di Jakarta di angka 5,3 juta. Di Jakarta aja kita nggak nyampe 1/10-nya Singapura. Walaupun menariknya ya, jangan langsung mikir kalau misalnya solusinya itu buat naikin UMR. Tunggu dulu. Yang menarik, di Singapura itu nggak punya UMR loh. Tapi gaji rata-rata mereka itu bisa tinggi. Kok bisa kayak gitu ya? Gue tahu apa yang gue ngomong ini bisa jadi bukan masukan yang populer, tapi ini fakta dan fundamental sebuah ekonomi. Soalnya kalau misalnya kita simplifikasi, perusahaan itu rekrut lo gara-gara output yang diberikan sama lo itu lebih dari biaya untuk merekrut lo. Contoh ya, kalau misalnya lo kerja di toko roti, buat ngebikin roti itu komponennya kan ada banyak. Ada pekerja, ada cost of materials-nya, ada mesin-mesinnya, dan semua ini yang menjadi biaya roti. Dan kalau misalnya kita naikin biaya pekerja tanpa dampak jumlah output, yang terjadi adalah harga roti ini harus ikutan naik. Jadi sama aja, gaji naik, harga barang juga naik. Atau kalau misalnya ternyata kenaikan harganya itu tidak bisa diserap oleh pasar, otomatis usaha ini nggak bisa nutup biaya yang meningkat dan malah terjadi pengangguran. Makanya kan secara fundamental, cara supaya kita bisa meningkatkan penghasilan kita, ya kita harus bisa meningkatkan output atau meningkatkan skill. Dan dari situ, kalau misalnya kita tarik, harusnya fokus utamanya adalah untuk memperbaiki sistem edukasi kita terlebih dahulu. Bukan cuma disuruh hafalan, tapi juga dilatih untuk mengasah critical thinking skills. Bukan cuma pinter ketika ujian, tapi juga punya skills kayak public speaking atau
atau selling. Dan menurut gua, gaji guru-guru itu juga harus ditingkatin lagi sih. Soalnya menurut gua, gaji guru-guru di Indonesia itu sangat tidak masuk akal. Kalau misalnya programmer yang baru lulus kuliah aja, gajinya itu bisa 7, 8, 10 juta ke atas. Masa guru yang tugasnya itu untuk membina anak-anak penerus masa depan bangsa, gajinya cuma 1,5 sampai 6 juta. Ibunya temen gue udah kerja 39 tahun sebagai guru, gajinya masih 5 juta. Buat gue ini mind blowing banget sih dan aneh. Soal menurut gue, tugas guru itu nggak kalah pentingnya sama programmer di startup karena output guru-guru yang bagus ini dampaknya untuk kehidupan puluhan murid. Masa sih budgetnya itu cuma 1,5 sampai 6 juta per bulan? Lalu mungkin ada yang bilang, tapi kan kalau misalnya pindah ke Singapura sama aja, living cost-nya juga lebih tinggi. yes, ini bener ya. Cost of living di Singapura itu emang lebih tinggi. Makanya kalau misalnya kita membandingin output antar negara, itu bukan pakai GDP per capita, tapi pakai GDP at purchasing power parity per capita. Ini kedengarannya itu agak teknikal ya, tapi intinya kalau misalnya GDP itu udah di-adjust dengan purchasing power parity, kita udah mempertimbangkan perbedaan harga untuk beli barang yang sama antar negara. Ini salah satu contohnya. Gara-gara McDonald's itu ada di mana-mana, kita bisa bandingkan harga buat beli Big Mac antar negara. Misalnya, Big Mac di Singapura itu harganya $6 alias 66.000. Lalu di Indonesia itu harganya 40.000. Artinya, harga untuk barang yang sama di Singapura itu 65% lebih tinggi dibandingkan di Indonesia. Nah, GDP at PPP per capita Singapura itu ranking 3 dari seluruh dunia, sedangkan Indonesia itu masih ranking 98. Jadi ya, emang secara fakta, udah di-adjust untuk perbedaan harga antara negara pun, GDP per capita di Singapura itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Dan menurut gua, real GDP per capita itu adalah salah satu cara yang terbaik untuk menilai standard of living rata-rata di setiap negara. Bukan cuma dari segi finansial kemakmuran rata-rata setiap orang aja loh. Soalnya real GDP per capita itu bukan cuma ngasih unjuk secara duitnya aja, tapi juga mempunyai banyak korelasi dengan hal-hal lain yang penting untuk kita, termasuk kesehatan dan juga seberapa happy-nya kita. Misalnya dari World Happiness Report yang datanya ini juga dikompilasi dari World Bank menunjukkan korelasi bahwa orang-orang itu lebih happy sama kehidupan mereka kalau misalnya GDP per kapitanya itu meningkat. Ya iyalah ya, kita jadinya nggak khawatir secara finansial, kita bisa beli barang-barang yang kita mau, kalau misalnya ada keluarga yang sakit kita bisa bayarin. Jadi siapa yang bilang money doesn't buy you happiness itu perlu pelajarin chart ini nih tuh orang. Atau mungkin belum pernah merasain beban untuk bayar uang anak sekolah. Emang duit itu nggak menggaransi happiness, tapi secara general data membuktikan ada korelasi antara peningkatan life satisfaction dengan peningkatan GDP per capita. Lalu peningkatan penghasilan juga ada kaitannya dengan life expectancy alias rata-rata orang itu tuh hidupnya sampai berapa lama sih? Lebih tinggi penghasilannya, orang-orang itu hidupnya lebih lama. Ini kalian bisa lihat, Eropa itu di sini, Asia itu di sini, Afrika itu di sini. Dan yang menarik ya, kalau misalnya kita lihat di income 50.000 ke atas, nggak ada yang life expectancy-nya itu di bawah 74 tahun. Sebaliknya, di bawah income ini, nggak ada yang life expectancy-nya itu di atas 64 tahun. Jadi supaya kita bisa mencari solusi, ya kita harus jujur ngomong apa adanya berdasarkan fakta. Income per capita atau rata-rata penghasilan Singapura itu jauh lebih tinggi dari Indonesia. GDP at purchasing power parity per capita Singapura itu jauh lebih tinggi dari Indonesia. Dan yang Indonesia itu jauh lebih tinggi dari Singapura, malah indeks korupsi menurut Transparency International. Ini faktanya dan gak heran kenapa ada lebih dari 1.000 WNI yang pindah ke Singapura setiap tahun. Lagian, Singapura itu dengan senang hati menerima WNI, tapi nggak sembarangan WNI loh. Misalnya, WNI yang pintar dan yang bisa bawa banyak duit. Misalnya untuk jadi permanent residence aja, ada skema Global Investor Program. Pilihannya ada 4. Established Business Owner, Next Generation Business Owner, Founder dari startup, atau Principal Family Office. Intinya, kalau misalnya lo lihat kriterianya, kalau misalnya opsi founder startup ya, valuasinya itu minimal $500 juta alias 5 triliun lebih. Lalu kalau misalnya lo pemilik usaha, omset usaha lo itu minimal $200 juta alias 2 triliunan per tahun secara rata-rata dalam 3 tahun terakhir.
Dan sektornya pun udah dipilih dari elektronik, kesehatan, nanoteknologi, pharmaceutical, bioteknologi. Jadi mereka sengaja bikin filter supaya orang yang masuk itu bukan orang yang sembarangan. Dan kalau misalnya fenomena ini nggak segera diatasin, ini bisa jadi ancaman yang besar buat Indonesia. Karena ada istilah brain drain, alias banyak orang-orang yang pintar itu yang keluar dari negara kita untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dan gaji yang lebih layak daripada di Indonesia. Padahal kita kan juga butuh mereka untuk menjadi penggerak ekonomi dan memajukan bangsa. Makanya menurut gue, ini menjadi salah satu challenge yang terberat buat presiden berikutnya. Gimana caranya bisa menurunkan korupsi dan juga meningkatkan penghasilan rata-rata orang Indonesia. Dan sebenarnya ya, kalau misalnya kita balik ke graf tadi, GDP per capita Indonesia emang udah mengalami peningkatan. Kita emang ada progres, bukan seperti Afghanistan atau Lebanon yang mengalami penurunan GDP per capita. Tapi kan kita tentunya mau bertumbuh lebih cepat lagi, misalnya kayak Cina yang jauh lebih cepat pertumbuhannya, atau negara-negara Eropa yang mengalami pertumbuhan yang baik. Menurut gua, PR yang paling penting untuk presiden selanjutnya itu ada 4. Yang pertama, gimana caranya supaya investor global bisa terus datang ke Indonesia dan investasi, terutama di industri yang membutuhkan high-skilled workers. Nomor 2, gimana caranya supaya kualitas pendidikan kita terus didorong. Nomor 3, gimana caranya supaya infrastruktur dan transportasi publik kita bisa terus dikembangkan. Dan terakhir, dan yang menurut gue paling penting, gimana caranya supaya tingkat korupsi bisa diturunin dan memberikan efek jera terhadap koruptor. Menurut kalian, siapa sih capres yang paling bisa membantu Indonesia supaya kita bisa menjadi negara yang lebih maju? Anyway, kalau misalnya kalian mau tahu gimana caranya gue bisa cuan 25% dalam 9 bulan dalam berinvestasi saham, kalian bisa klik di sini. Atau kalau misalnya kalian mau dengerin sisi gelap reksadana, dan supaya kalian nggak kena tipu sama ajaran banyak orang dan influencer di luar sana, kalian bisa klik di sini. Thank you and I will see you guys again in the next video.